LPPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar di SDN 1 Kalimas Besuki, Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hebat? Kamu hari ini? Alhamdulillah. Iya. Hari ini masuk semua ya? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya Afifah. Minta tolong. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu sebagai pembiasaan. Nah, itu adalah salah satu lagu kebangsaan di mana Pancasila. Nah, baru saja kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal berapa, Nana? 1 Oktober. 1 Oktober itu hari kebangsaan, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di mana pada Pancasila ini nilai-nilainya bisa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu. Siapa yang pernah membaca dongeng? Iya, dongeng apa? Yang pernah membaca? Dongeng merah apa? Cinderella. Nah, itu bilang apa namanya? Cinderella. Ya, Cinderella. Nah, di situ ada merupakan dongeng ya. Pernah bisa menceritakan kembali ceritanya? Bisa? Bisa? Sudah tahu caranya gimana menceritakan kembali dongeng? Belum ya? Belum. Nah, kalau begitu marilah kita belajar hari ini. Bu Guru akan memberikan pelajaran tentang ya untuk bagaimana menceritakan kembali suatu cerita atau dongeng yang pernah kalian baca atau kalian dengar. Ini
beragam. Nah, anak-anak, di mana dongeng itu ya atau cerita fantasi itu merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan ya. Khayalan itu apa anak? Tidak sebenarnya terjadi ya, khayalan semata. Bentuk cerita ini dapat diceritakan kembali secara berantakan. Kalian nanti akan belajar untuk menceritakan kembali suatu dongeng yang sudah dibacakan. Gitu ya. Kemudian, nah, bagaimana caranya kita menceritakan kembali suatu teks cerita? Ada di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, dengarkan atau baca dongeng. Ya, di sini ya. Dengarkan atau baca dongeng dengan seksama dari awal sampai akhir, jangan membaca melompat-lompat. Nah, caranya kita baca dulu dongeng tersebut atau kita dengarkan dongeng tersebut, membacanya secara seksama, tidak melompat tapi berurutan. Dibacanya dongeng tersebut dibaca secara berurutan dari awal sampai akhir. Nah, ya. Kemudian yang kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh dan latarnya. Ini akan membantu kamu dalam menceritakan kembali isi dongeng. Saat menceritakan kembali isi dongeng, si pencerita harus mengacu pada tema, tokoh, sifat tokoh dan latar dongeng yang didengarkan atau dibaca tersebut. Nah, di dalam cerita itu ada tokoh, anak-anak, ya. Apa itu tokoh? Apa tokoh? Siapa? Pemeran dalam suatu cerita. Ada siapa saja di situ. Nah, kamu harus tahu di situ ada siapa saja. Kemudian yang kedua, sifatnya. Nah, sifatnya si bawang putih bagaimana? Sifatnya si bawang merah bagaimana? Ada yang jahat, ada yang baik hati, ya. Kemudian latarnya. Nah, di mana cerita tersebut diceritakan? Misalnya kalau si bawang putih diceritakan di mana? Di tempatnya, apa di hutan atau di istana? Ya, itu latar tempat. Latar waktunya, waktu bisa terjadi itu siang hari, malam hari, ya. Iya. Kemudian catat semua peristiwa atau alur, apa saja kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, apa saja terjadi apa saja dalam cerita tersebut. Setelah kita mengetahui tokoh sama sifatnya. Kemudian yang keempat, barulah kita menceritakan kembali isi dongeng dengan kalimat sendiri. Nah, setelah kita membaca, kemudian mengetahui tokohnya, sifat tokohnya, latarnya di mana, latar tempat, baru bisa menceritakan kembali bagaimana cerita tadi. Bisa nggak? Bisa. Di sini nanti kita akan membuat cerita bergambar ya. Nah, ini contoh-contoh cerita bergambar. Ada gambarnya dengan cerita ya di dalamnya. Kemudian ini lagi guru punya contoh lagi. Nah, nih ada gambar apanya, Nana? Yang pertama, kenapa ikannya? Ikannya kenapa? Ikannya? Ikannya kenapa? Dimasukkan ya? Dimasukkan ke? Jadi ceritanya di sini Kak Tiko membeli ikan, ikannya dipindahkan ke dalam akuarium. Nomor 2, apa ini? Ikannya jatuh ya. Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Nah, boleh kamu menceritakan nanti karena ikannya jatuh ke lantai. Kemudian yang ketiga apa ini kira-kira? Kenapa ini? Dimarahi? Ya. Gimana kalimatnya?
Melanjutkan pembelajaran kita di kelas 3 yaitu tema 1, subtema 1 pembelajaran 5. Kali ini kita akan membuat cerita berdasarkan gambar yang telah disusun. Kita ikuti bersama-sama. Oke adik-adik, silakan kalian amati ada 4 gambar ya. Yang telah disusun ada 1, 2, 3, dan 4. Kita akan membuat cerita berdasarkan gambar yang ada adik-adik. Silakan kalian amati dan pahami. Oke, kita ke gambar yang pertama. Coba kalian amati. Wah, ternyata di sini Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Mereka asik menggoreng-goreng tanah dengan ranting dan tangan mereka. Lalu gambar kedua, silakan kalian amati. Ya, Udin mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Tapi salah satu tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Waduh, jangan ditiru ya adik-adik. Sikap dari teman Udin ini. Lalu kita ke gambar yang ketiga. Silakan kalian amati. Nah, setelah itu Udin dan teman-temannya makan makanan bersama-sama. Padahal tadi ada satu teman yang tidak cuci tangan, tapi mereka tetap memakan makanannya bersama-sama. Berikutnya kita ke gambar nomor 4 adik-adik. Silahkan kalian amati. Ya, ternyata salah satu teman Udin yang tidak mencuci tangan terbaring sakit. Lalu apa ya kira-kira yang terjadi? Nah, sekarang kalian perhatikan kembali gambar saya di depan tadi. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Coba kalian tuliskan komentarmu. Ya, salah satu hal yang menyebabkan dia sakit adalah karena makan sebelum mencuci tangan. Setelah bermain tanah, tentunya banyak kuman yang hinggap di tangannya. Saat dia makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu menyebabkan ia mudah sakit. Nah, berarti kita harus membiasakan diri mencuci tangan adik-adik, apalagi sebelum makan. Dan tujuannya adalah supaya terhindar dari berbagai macam virus yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Ya, berikut ini adalah 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basuhlah seluruh tangan dengan air yang mengalir. Kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah punggung kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Dan kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan tangan kita. Demikian adik-adik, semoga bermanfaat. Nah, jadi pesannya dari cerita tadi ya apa? Kalau tidak cuci tangan akan sakit. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana caranya mencuci tangan. Jadi ini pesan moralnya, kita harus membiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan. Sudah terbiasa mencuci tangan, Mama? Nah, sekarang Ibu Guru punya sebuah cerita ya tentang apa ini kira-kira? Kancil dan bodong. Ya, nah kamu mendengarkan, Ibu akan membacakan ya. Simak. Kancil ya, yang memiliki kecerdikan dan sering membantu sesama hewan di hutan, memang menjadi salah satu hewan yang disegani di hutan tersebut. Dikisahkan pada suatu hari Kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan tersebut. Coba Gifar dibacakan di paragraf kedua dengan dibaca. Yang keras? Tidak kelihatan Bu. Ya, di sini. Di sini. Dengan kecerdikannya Kancil memberanikan diri menghampiri para buaya dan membuat kesepakatan pada buaya bahwa ia membawa bayi dari raja hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai. dengar yang lain ya. Kemudian yang paragraf selanjutnya, Yasmin.
ya. Di LKPD ini akan dikerjakan bersama kelompok, ya, bersama kelompok. Nah, di sini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Sudah kalian tadi sini ada membaca, sudah kalian membaca, kemudian mencatat nama tokohnya, mencatat hal penting yang ada dalam cerita, menuliskan hal penting sesuai dengan gambarnya, ya. Jadi, bisa nggak ya? Bisa. Jadi bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan dulu bersama kelompok. Bu Guru kasih waktu, Bu Guru beri waktu 20 menit, ya. Dari sekarang. Sudah selesai mana? Sudah. Ya, kelompoknya Bila tinggal nomor berapa sampai nomor berapa? Kelompoknya Diva sudah? Sudah. Abi kan pintar pakai sabun. Kasih kami pelajaran ke ibu. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, kalian sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok, ya. Nah, ya, kelompoknya Givar, kelompok Givar, siapa yang akan mempresentasikan? Salma. Baca ya, kelompok lain menyimak, kemudian
kemudian nanti ada yang menanggapi. Baca yang keras ya. Sang kancil sedang mau menyeberangi sungai. Sang kancil sedang menyeberangi sungai. Dengan cara membawahi upaya. Ketiga, Sang kancil menyeberangi sungai melompati buaya. yang keempat, Sang kancil mengucapkan terima kasih dan lalu melarikan diri. iya, Bu Guru belum di sini dulu. Kasih aplaus dulu buat temanmu yang sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Nah, sebelumnya siapa mungkin ada kelompok lain yang akan menanggapi? Yasmin, gimana kelompoknya? Kelompoknya Diva tadi, menurut kalian mungkin bila gimana? Sudah bagus? Apa tidak? Ayo, gimana? Bagaimana kelompoknya Yasmin? Kelompoknya Diva? Ya, sudah bagus. Kemudian kelompok siapa yang kelompok dua? Ya, baca dulu. Baca.
Ya, Nana. Dari pembelajaran dari awal tadi, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran? Ada yang mengalami kesulitan? Waktu mengerjakan LKPD? Pada waktu mengerjakan evaluasi ada kesulitan? Tidak. Jadi kesimpulannya ya, untuk menceritakan kembali ya, untuk membuat cerita bergambar tadi ya, kesimpulannya kita harus apa? Sebelumnya kita harus apa dulu? Membaca dengan apa tadi? Dengan seksama dari awal sampai akhir. Bacanya tidak boleh ya. Jadi, nanti di rumah setelah kita belajar ini, kalian mencari sebuah cerita di koran bekas ya, atau di majalah bekas, mencari cerita dongeng, digunting ceritanya ya, kemudian ditempel pada buku tulis. Nah, di situ kalian akan menceritakan kembali seperti langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan. Bisa nggak? Jadi kalian akan membuat cerita bergambar, ya, menceritakan kembali, membuat cerita bergambar seperti yang sudah kita lakukan di rumah ya. Sudah jelas tugasnya? Kalau sudah, nah, di sini pesan moralnya. Nah, dari cerita tadi si kancil sama si buaya, pesan moral atau amanatnya kepada kita semua apa? Tidak boleh berbohong. Dan betul, kita tidak boleh berbohong. Kenapa? Berbohong itu adalah sikap yang tidak baik. Tidak boleh berbohong ya. Itu untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, ya, sebelum kita akhiri, silakan ditutup dengan doa ya. Sikapnya dulu. Silakan berdoa dulu, sikap tangannya di atas meja.